air kencingnya selain anak laki-laki. Jadi orang dewasa gitu loh. Air kencing orang dewasa yang sudah kering tidak berbekas itu nanti dinamakan najis hukmiyah kayak gitu. Jadi air kencing kalau udah kering itu kan pasti nggak berbekas ya, cuma ada bekas kayak basah tapi sudah mengering. Itu nanti dinamakan najis hukmiyah secara hukumnya. Jadi secara kasat mata dia nggak ada bentuknya air seni yang menggenang, itu nggak ada. Jadi cuma secara hukum. Jadi itu yang dinamakan najis hukmiyah. Itu nanti termasuk najis mutawasito. Jadi tetap disucikan, tetap dibersihkan. Terus bagaimana tutorial untuk najis mutawasito ini disucikan? Toharotun najasati utawi nyuceni najis al hukmiyati kang bangsa hukum. Tata cara mensucikan najis hukmiyah. Tathuru iku bisa suci opo najasatil hukmiyah bihusliha kelawan membasuh opo najasatil hukmiyah bilmai kelawan banyu walau marotan halis senajan iku saambalan wahidatan kang siji. Jadi tata cara mensucikan najis hukmiyah yang demikian, misal kalian tuh ada bekas air kencing yang sudah mengering, air kencingnya orang dewasa yang tak berbekas hanya cara hukum, maka nanti cara mensucikannya dengan cara membasuhnya, ya, dengan cara membasuhnya meskipun itu satu kali, jadi cukup kalian banjur dengan air satu kali itu sudah suci gitu. Ingat ya, membasuh sama mengusap beda. Membasuh sama mengusap beda. Saya pernah membahas ini di bab wudhu yang kemarin. Membasuh sama mengusap beda. Seperti rukun wudhu itu ada 6, di mana yang pertama, rukun wudhu yang pertama itu kita membasuh wajah. Yang kedua kita membasuh kedua tangan. Kemudian yang pertama tuh niat, saya lupa, mohon maaf. Tuh niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib. Ingat ya, membasuh sama mengusap tuh beda. Kan kata-kata kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku, membasuh wajah, mengusap sebagian kepala. Kenapa ini tidak dikatakan membasuh? Karena kata membasuh sama mengusap itu beda. Kalau membasuh berarti airnya mengalir. Kalau mengusap itu airnya nggak mengalir, cukup basah. Sama kalau untuk kita mengusap sebagian kepala tuh nggak dicatatkan, nggak disyaratkan untuk sampai sebagian kepala atau seberapa, enggak. Kalau kita madhab Syafi'i itu 3 helai sudah cukup. Jadi cukup kalian celup tangan ke air, basahi ini rambut, sekiranya sudah basah ini sudah cukup. Tapi kalau untuk wajah kalian celup tangan, misal wudhu pakai kolah, kalian celup tangan basah, kalian tempelkan ke wajah, ini wajah memang basah, tapi ini bisakah ini dikatakan sudah membasuh wajah? Tidak bisa. Karena apa? Membasuh sama mengusap itu beda. Kalau membasuh berarti harus mengalir, berarti kita ambil air dong, airnya diambil nih sampai kita tampung di telapak tangan, baru kita siramkan ke wajah, itu namanya membasuh. Kalau mengusap cukup telapak tangan ini dibasahi, baru kita tempel ke sebagian kepala. Kayak gitu, itu namanya mengusap. Jadi kalau di sini membersihkan najis itu yang namanya membasuh, itu berarti airnya mengalir dong. Kalian banjur, kalau kalian pakai kain yang dibasahi terus diusapkan ke lantai yang ada bekasnya air kencing yang mengering, ini tidak bisa dihukumi suci. Karena apa? Tata cara mensucikan najis mutawasito yang hukmiyah itu dengan cara dialirkan, dengan cara membasuh meskipun cuma 1 kali kayak gitu loh. Itu ya. Membasuh sama mengusap itu beda. Jadi di situ perbedaannya. Membasuh sama mengusap beda. Jadi saya kira untuk pembahasan najis hukmiyah cukup ya. Akan saya lanjutkan di mana nanti ada pembahasan najasatul ainiyah. Tapi ini pembahasannya panjang, jadi saya lempar di waktu besok. Jadi untuk hari ini saya anggap cukup di bab ini, di mana kita telah memasuki juz 3 membahas tentang itu dasar-dasarnya Islam, hukum-hukumnya Islam seperti fardu, sunnah, mubah, makruh, haram itu. Kemudian kemarin kita membahas dasar-dasarnya Islam. Hukum Islam itu diambil dari 4 dasar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' sama qiyas itu. Dimana kita kemarin membahas Islam yang pertama. Jadi kalau kita mempelajari hukum tuh
sebaiknya kalau menurut saya ya, itu tuh secara runtut, jangan di skip-skip. Kalau kita di skip-skip itu akan menjadikan gagal paham atau menjadikan kita tuh salah memahami kayak gitu. Jadi kalau hukum, kita sebaiknya mempelajari yang runtut dari awal, dari dasar gitu. Jadi saya lebih sering membahas hukum dasar daripada cabangannya, daripada ruksoh. Islam tuh mudah. Islam tuh mudah, dimana kalau saya lebih sering membahas hukum dasar karena apa? Karena gini, kalau menurut saya ya, kalau untuk pemula seperti saya dan kalian semua gitu, kalian sebagian maksudnya, sebagian mungkin sudah ada yang lebih alim paham kayak gitu. Itu tuh gini, kalau hukum dasar sering saya katakan, kenapa saya sering membahas hukum dasar daripada ruksoh? Sebenarnya Islam tuh mudah, ada ruksoh di mana kita tuh nggak bisa nyentuh air nanti wudhunya gimana, sholat nggak bisa berdiri gimana, itu ada. Tapi ada catatan tertentu, catatan syariat. Saya lebih sering membahas hukum dasar karena apa? Membiasakan diri kita untuk menggunakan hukum dasar, hukum awal. Jadi agar kita tuh tidak meremehkan hukum. Terkadang sikap seseorang tuh kalau ada yang mudah lebih memilih yang mudah, pasti. Itu jiwa manusia ya, jiwa normal manusia. Kalau ada yang mudah, kenapa kita pakai yang sulit kayak gitu loh. Jadi kalau kita masih pemula, kita tahu ruksohnya, oh ibadah tuh mudah ya, boleh dengan cara gini, oh kayak gini boleh ya, itu nanti akan, kalau menurut saya akan lebih membahayakan. Jadi kalau kita tahu hukum yang mudah, nanti pasti cenderung jiwa manusia tuh memilih hukum yang mudah. Kalau kita terbiasa dengan hukum yang mudah atau ruksoh yang ada, nanti ketika kita dihadapkan pada keadaan yang sulit, bisa-bisa kita tidak beribadah. Jadi gitu, orang di saat kita sehat normal kita lebih memilih hukum yang mudah, di saat kita dihadapkan pada yang sulit pasti kalian malah tidak ibadah kayak gitu loh. Jadi kita pelajari dulu hukum dasar, baru kita dasar. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit, kita sudah antisipasi paham hukum dasarnya, berarti ini ada nanti ruksohnya seperti itu. Itu untuk hukum. Jadi menurut saya hukum tuh dibiasakan, dimulai dari kecil gitu. Jadi kalau kita tahu, nggak usah kita menunggu sempurna, tapi kita jalankan apa yang ada sambil menyempurnakan yang sudah ada kayak gitu. Itu untuk hukum. Jadi menurut saya cukupkan hari ini di sini. Saya lanjutkan besok di pertemuan selanjutnya untuk membahas najis ainiyah. Apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika nanti kalian menemukan hukum lain selain yang saya sampaikan, itu tidak masalah ya, karena hukum itu ada banyak. Seperti yang sering saya katakan di sini, bukan adanya saya itu untuk mendoktrin kalian untuk mengikuti hukum yang saya sampaikan, bukan. Jadi di sini tuh kita tuh saling sharing, saling berbagi, saling mempelajari, memberitahu seperti itu loh, gitu. Saling mengingatkan kayak gitu. Jadi apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudu inda hajati ilai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dikembalikan pada diri kita sendiri di saat kita membutuhkannya lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.